Halo guys, saya dari Bantemas. Tidak terasa dari 2008 kita sampai 2024 sudah menjalani karir kita sebagai 4x4 store. Kita berusaha menjadi yang terlengkap, terbaik. Kita update terus barang-barang kita. Nah, setelah 2023 kemarin kita punya Maxford yang kita produksi dalam negeri dan kita bangga sekali. Kemudian kita juga tahun ini 2024 kita masukin yang paling luar biasa menurut saya. Ini adalah paling mahal yang pernah kita beli, 2 unit di dalam satu kontainer, hanya cuma bisa 2, udah kayak masukin mobil. Jadi penasaran apa itu? Ini dia. Nah, bagian kalian yang sudah lihat ini bentuknya, kalian bisa tebak ini adalah trailer. Kenapa kita masukin trailer? Karena memang kita juga nggak tahu apa lagi yang mau dibeli. Shocks sudah brandnya udah terlalu banyak, semuanya udah hampir semuanya. Dan tinggal ini doang raja terakhir yang kita perlu koleksi. Jadi kita hadirkan di Indonesia supaya kita bisa memperkenalkan trennya dari Australia ke Indonesia. Ini adalah trailer camper yang paling populer, yang brandnya juga sangat besar di Australia, namanya Patriot Camper. Dan kebetulan ini adalah X3 Gen 2. Jadi X3 ini adalah tipe Patriot Camper yang paling eksklusifnya, yang paling mahalnya, yang hanya bisa membawa 2 orang. Nah, kenapa kita cepat sebagai awalan kita mau infokan kenapa sih kita masukin si camper ini, kenapa harus digendong dengan lokasi kita yang ke Indonesia jalannya tidak terlalu besar, tapi kita juga di situ menyadarin karena setiap ketika kebutuhan itu makin tinggi dan kita juga tahu mengupgrade mobil juga makin mahal, dan kita juga ketika kita upgrade satu mobil kita akan invest bukan puluhan juta lagi tapi ratusan juta. Ini adalah solusi bagi kalian yang masih menyukai overland tapi kalian bisa ganti-ganti mobilnya. Jadi contoh, kalau kita kemarin pasang di Hilux kayak Maxford, kita upgrade, kita habis berapa banyak kita investasikan, tetapi Hiluxnya akan tetap tua, Hiluxnya akan tetap ketinggalan zaman, Hiluxnya akan tetap ketinggalan teknologi dibanding Hilux yang baru, atau Land Cruiser baru, atau Land Rover baru, atau Range Rover baru, atau segala macam brand 4x4 yang bisa ditawarkan, yang pastinya akan lebih ramai. Dan kita udah dapat konfirmasi dari teman-teman kalau bukan LC70-nya tapi si Prado 250-nya akan masuk hadir ke Indonesia. Nah, bayangkan kalian bisa mengupgrade Prado 250-nya dengan tidak terlalu banyak investasi, tapi di sini kita bisa lihat Patriot Camper kita bisa bawa dengan Pradonya, dengan investasi yang sedikit, kita masih tetap ngerasain overlandnya, kita masih bisa ngerasain alam Indonesianya dengan tol yang udah lebih bagus, tol yang udah makin nyambung. Nah, penasaran lebih lanjut, kita buka Patriot Campernya. Nah, sebelum kita ke belakang ke lebih detailnya, kita mulai dari depannya dulu. Depannya ini kita ada trailernya, jadi sudah disiapkan, ada rem tangannya, kemudian ada ini rodanya, jadi kita bisa geser-geser. Kemudian kalian bisa lihat di sini, ini dia sistem lock untuk di towingnya udah lebih bagus. Ini bisa swivel, jadi ini juga bisa di lock. Tinggal cepret aja, dia langsung safety. Nah, ini modelnya dia bentuknya udah bukan bola, tow ball-nya udah bukan bulat lagi, tapi dia lancip. Nanti kita kasih tahu lebih detailnya. Nah, ini kenapa dia pakai yang model kayak gini, karena lebih aman, ngegrip, dan dia udah pasti presisi, nggak ada goyang-goyang, kedek-kedek gitu. Kemudian remnya ini udah kita udah ada 2 colokan di sini. Yang satu itu Anderson, yang satu itu untuk rem. Nah, remnya ini didesain supaya bisa connect dengan mobil. Dia e-brake itu, jadi dia bisa komunikasi ke depan dengan remnya, dengan sinyal dari rem mobilnya, sennya nyala, remnya juga ketika mobil yang ngerem dia akan ngerem. Kemudian kita bisa gabungkan lagi dengan radar yang Tow Pro. Jadi radar Tow Pro itu dia bisa komunikasi ke belakang supaya ketika turunan trailer ini beratnya sekitar 1 ton lebih, jadi ketika turunan dia bukannya ngedorong mobil, tapi dia bantu menjadi jangkar di atas supaya mobil turunnya juga pelan. Jadi kita bisa bagi trailer remnya 70%, di bawahnya 30%. Jadi dia udah pakai e-brake yang canggih yang kita bisa combine dengan Tow Pro. Nah, itu
sangat lumrah di Australia, di Amerika juga sangat lumrah. Jadi bukan teknologi yang luar biasa lagi, ya, hanya kita memang perlu diperkenalkan. Kemudian dia ada Anderson plug, ini fungsinya kita tinggal colok dari alternator, kita bisa sambungkan untuk ngecas baterai yang ada di sini. Jadi selagi mobilnya jalan, trailernya juga di charging lewat strum alternator dari mobil. Kemudian ada penambah, bisa ditambahkan juga solar panel, yang kebetulan di sini kita nggak pasangkan karena solar panelnya nanti kita akan pakai yang bisa di fold, yang kita tinggal colok nanti ada colokannya lagi. Nah, ini setelah sini, ini kita bisa geser-geser, rem tangan diturunin, jadi kita bisa deketin ke tow-nya, ke tow bar-nya, kita bisa langsung lock, kita turunin, kemudian kita lipat roda kecilnya. Oke, lanjut ke belakang. Dia ada kompartemen di sini yang bisa dikunci. Ini fungsinya untuk bawa gas, jadi kita bawa gas untuk masak. Ini bisa ada di sini, kanan kiri. Kemudian di depannya ini ada lock lagi, bisa dibuka ke atas. Ups, jangan sampai lecet. Oke, di dalamnya di sini ada tabung pengaman, gas untuk fire extinguisher. Kemudian juga ada di sini pakai, kebetulan yang X3 Gen 2 ini kita pakai, kita pilih option yang ada diesel heaternya. Jadi di situ ada tabung buat bahan bakar. Kemudian di sini ada Weber barbecue di dalam. Dia ada rak kecil juga di sini. Yang kalau ada dongkrak juga, dikasih spare di sini. Jadi di sini ada buat cadangan ikat-ikat apalah, barang-barang berarti gantung. Kemudian di atasnya ada max track. Kita juga pilih yang full option. Kebetulan customer-nya ini, yang X3 ini Gen 2 ini sebenarnya udah laku ketika barang itu belum sampai di Indonesia. Jadi customer ada penamaan-penamaan kayak ini max track. Ya, ini sayang sekali untuk dilewatkan, tinggal kita pasangkan, semuanya udah jadi. Itu ini bisa keluar, jadi ini coba keluarin. Oke, jadi ini udah ready. Ini ada barbecue-nya. Ini bahan bakarnya harusnya gas. Siap. Ini pakai gas. Ini juga kita belum main-mainin karena masih sangat baru. Oh, ini dia. Ini jadi gas. Nah, ini yang agak repotnya di sini, kita punya gasnya ini colokannya beda. Nah, ini mesti dicari gas yang colokannya sama dengan yang dipakai di Australia. Propane disebutnya. Oke, balik lagi ke belakang. Sini ada kompartemen. Oh, X3 Gen 2 ini dia sudah berbeda dengan yang sebelumnya, yang Gen 1, karena yang Gen 2 ini dia udah dilengkapi dengan tombol-tombol yang secara elektrik, tinggal dipencet, dia kebuka. Jadi dia bisa di lock, dia bisa, sorry, saya belum ambil kuncinya. Jadi dia kasih kunci yang bisa di lock, yang bisa di unlock. Nah, ini jadi kalau di lock dia nggak bisa dibuka, nggak bisa dipencet sembarangan, dia mati. Kemudian kalau di unlock dia nyala, tinggal dipencet. Keren banget, jadi kayak mobil. Ini tempat kulkas, ini kitchennya. Jadi kita buka, kita bisa iketin ke atas. Terus ini, ini kita bisa keluarkan. Oke. Ini udah buat peralatan-peralatan, kita cuci piring di sini, kita bisa taruh di sini, ini seru banget. Ini udah ada laci lagi. Di bawahnya juga bisa dibuka lagi. Ini ada laci. Jadi kalau dilihat detailnya nih, kerannya ini bisa diturunin. Ini udah pasti nggak ada dijual di Indonesia. Ini, jadi kita walaupun bisa bikin pun kayak Maxford, perintilannya kita harus import. Jadi nggak bisa 100% karena kita baru banget di soal kayak beginian kan. Jadi kita negara yang baru banget mengenal hal-hal seperti ini. Sedangkan kalau di Australia udah sangat lumrah. Ini kulkasnya Dometic TFX 375DZ. Ini harusnya yang paling gedenya, jadi 2 pintu. Oke. Nah, kalau Dometic kita udah nggak perlu terlalu jelaskan lagi. Ini
bagian dapurnya. Jadi semua elektrik locknya kita bisa tarik-tarik, bisa keluarin. Ini kompornya otomatis juga. Dan juga ada laci lagi di atas. Yang semuanya didesain supaya nggak mentok sana sini. Oh sorry. Dia ada kabel. Nah ini jadi senengnya tuh dia banyak laci-lacian kayak gini. Ya, jadi sebenarnya kompartemennya itu bisa banyak banget. Laci lagi. Nah ini dia towingnya. Tuh jadi towingnya kayak gini. Boleh dibuka nggak ya? Towingnya mereknya Cruise Master. Jadi bentuknya ada topinya gitu tuh. Ini bisa dibuka. Tuh. Jadi ini keren banget. Ini kepala towballnya. Bukan kayak towball yang kalian lihat di jalan ARB. ARB aja nggak bikin towing bro. Ini gue udah nggak capek berkali-kali ngomong. Semoga nggak dinilai membuli. Oke, kemudian dia sistemnya juga pakai radar system. Jadi kita bisa nyalain semua. Dia pakai udah tipe yang baru, Rogue. Sorry, airnya masih kosong. Kompresor. Nah, jadi di sini kita bisa tahu dengan ada radar ini, kita bisa tahu kapasitas baterainya untuk berapa lama. Dia menggunakan 2 baterai. Satunya sekitar 100 ampere apa 150, sekitar 150 ampere, sorry. Jadi kali 2 300 ampere. Nah, ini kalian bisa tahu baterai tinggal 52%, pemakaiannya 23 jam. Ini juga pakai radar Vogue yang paling baru. Jadi dia bisa apa ya sebutnya ya. Jadi dia bisa ditahan tombolnya itu loh. Jadi dia bisa istilahnya kita mau redupin lampu, kita bisa pencet tahan, ada dimmernya gitu. Nah, ini diesel heaternya. Ini saya belum tahu cara pakainya. Ya kan, ini untuk pemanasnya di dalam ruangan. Ini benar-benar nggak ngerti. Ini ada fan-nya. Kayak gue jangan banyak pencet-pencet karena gue belum tahu. Nah, ini ada airbag man-nya. Jadi dengan 2 roda kanan kirinya itu dia pakai 2 roda, 2 shock setiap sisinya, jadi ada 4 suspensi. Kemudian ada airbag man untuk nahan beban ketika kita load dia terlalu banyak. 60 liter airnya udah 60 kilo. Kemudian ada barang-barang lagi, perlengkapan kursi-kursi, kemudian logistik, botol bir yang banyak, kayak gitu-gitu bikin bebannya jadi berat banget. Nah, kita juga bisa tahu nih water levelnya tinggal berapa. Kayak tadi kan kita kompresornya kerja untuk pompa airnya kerja terus karena airnya water level itu. Jadi kita bisa tahu water level, kita bisa tahu kapasitas baterainya, kita bisa ngecas dia lewat mobil, kita bisa ngecas ini lewat rumah. Jadi kemarin biasanya kita cas di sini supaya baterai tetap terjaga isinya. Kemudian bisa dicas juga dari solar panel. Kemudian nih lampu-lampunya bisa di setup dari sini, bisa dari handphone. Aduh, capek, banyak ya. Jadi kalau ini airbag ini fungsinya gini, kita loadnya banyak, airbag bisa bantu untuk naikin spring rate si campernya, nah si trailernya. Nah, ketika kita ketemu medan yang nggak rata, miring kiri miring kanan, kita juga levelnya kita bisa sesuaiin kanan kirinya. Nah, kemudian ini juga ada colokan USB, terus kemudian kita juga ada gauge-nya untuk si apa? Untuk nyalain. Kita bisa tahu gauge-nya itu tekanan PSI-nya ke kiri berapa, kanan berapa. Di sini ada colokan, jadi ada inverter. Inverternya 3000 watt kalau saya nggak salah, karena ini yang full spec. Kemudian ini juga Patriot, dia ngasih bahan stainless-nya yang kalian mau motong-motong, mau apa segala macam nggak bisa baret. Ini dapur yang didesain supaya memang keren banget. Dapat sendal dari Patriot Camper. Ini dapurnya keren banget, semua finishingnya. Kalau kalian bisa lihat lebih dekat, semua ada karpetnya, semua ada lampunya, semua ada shocknya lagi. Jadi untuk dorongannya ini dia ada shocknya lagi. Kemudian ini kabel-kabelnya juga rapi, semuanya perfect. Memang sudah didesain dari awal oleh ahlinya. Lampunya juga banyak di bawah. Jadi kalian kalau bisa lihat lebih detail, ini lampunya muter. Jadi kita kalau kemah, lampunya semua terang, tapi nggak ada yang silo karena memang udah diatur semua. Nah, ini kita coba tutup. Saya coba buka tenda, awning. Jadi awningnya pendek,
Tapi ketika dibuka dia tinggi. Lanjut, kayak udah nggak inget lagi sampai mana, karena tadi kita langsung coba buka-buka semuanya. Semakin dibuka kita semakin wow, semuanya wow. Jadi memang dia pantas banget jadi yang paling bagus di Australia karena semuanya perfect, materialnya semua dipikirin. Kita juga punya bagasi lagi nih di bawah, lihat tuh, dia nggak mentok. Jadi kompartemennya banyak, kita bisa taruh apa aja, ada mata kucingnya, lampunya bagus, ada lampu plat nomornya, karena kalau di Australia itu dia harus ada registernya sendiri, plat nomornya, karena itu dia bisa dicicil kalau di Australia. Kalau di kita nggak bisa dicicil. Nah ini remote-nya, jadi kita bisa on, bisa off di sini. Kita bisa buka, bisa matiin di sini. Kemudian ini juga semua elektrik, kebuka ketutupnya juga kita bisa dari sini. Jadi tendanya dioperasiin semua satu tombol, cepet banget. Tadi kayaknya kita cuma break kayak 5 menit, semuanya udah kebuka. Tendanya, awningnya, di sini ada tempat yang detail, jadi kita bisa taruh di sini pasaknya. Jadi untuk bagian paling belakangnya kita udah nggak usah pusing. Ini tempelin di mana ya, gitu kan? Gitu. Nah, ini juga ada laci. Di sini ada laci. Another compartment, ada lampunya juga. Nah, ini yang paling keren ya. Bawahnya nih dia udah kasih lampu juga. Nah, di sini dia ada apa disebutnya, stand lah, jack stand. Ya, jack stand atau stand ya, jadi bisa dilipat, bisa dibuka, kemudian kita harus engkol kayak kita turunin ban serep. Ini fungsinya karena tendanya akan kebuka ke kanan dan matrasnya itu tebalnya sekitar 20-23 cm. Dia akan berat banget, jadi supaya ketika di tempat yang rata dia nggak jomplang begitu, kakinya kita harus turunin dulu supaya dia nahan beban yang di kanan. Kemudian juga ketika dia udah kebuka, kita masih bisa akses laci-laci yang ada di bawah. Nah, ini ada lagi kompartemen. Ini jadi bagasinya tuh banyak banget. Ini ada tempat air yang 60 liter. Di sebelah sana ada bagasi lagi nih, bagian sini. Ini ada bagasi lagi, kotak gede. Ada lampunya juga, ada box-box sikring di sini. Nah, ini kita bisa buka tutup. Oke. Sekarang udah ready lihat bagian dalamnya. Kita masuk. Aduh, ini di dalamnya ada living room yang small. Oke, ada sofanya, ya nggak terlalu gede. Nih kita lipat dulu. Jadi ini dapur kita di sebelah sana. Jadi ini kalau kita istri apa segala macam, kita bisa ambil makanannya lewat sini. Jadi istri kita kalau masak, ini dia. Jadi kita bisa buka. Nah, kita punya akses langsung ke dapur. Jadi kita bisa ambil. Ini juga ada mejanya, jadi makanannya bisa ditaruh di atas. Dia kasih sponge juga, detail lagi. Dia kasih sponge di sini supaya ya makanannya nggak jatuh-jatuh. Kemudian kalau kita mau makan, saya nggak tahu nih ngelipetnya yang bener keluar apa ke dalam. Ini kita juga ada meja, harusnya di sini. Nah, soft closing mejanya, bro.
soft closing bro. Nah ini jadi meja bisa duduk depan. Kalau punya laptop, kita bisa kerja di sini. Kita bisa minum, makan di sini. Juga meja lagi. Ada sponge-nya lagi. Ini kompartemen untuk diesel heaternya. Jadi dia pakai sistem kayak ducting, kayak radiator, tapi pakai bahan bakar. Jadi bisa sirkulasi heater di dalam. Nah, heater ini juga nyambung ke air panas. Jadi di situ ada kerannya, ada dua, ada air dingin sama air panas. Kemudian di sini dia keluar nih sistem ducting, dia keluar dari hawa-hawa yang ada di samping gitu. Nah ini banyak slot-slot buat taruh lampunya, bisa dimmer, banyak lubang hawa juga. Ini lampunya, jadi lampunya bisa gelap, bisa redup, bisa lebih terang. Kita bisa akses pakai handphone. Mau coba nggak pakai handphone? Jadi kita bisa download apps-nya. Kemarin kita minta sama Redar untuk dibuka. Biar kita bisa akses di Indonesia, jadi kita bisa download di Indonesia. Ini udah laku guys. Nah ini, jadi ini awning light, ini box light. Nah box light mungkin di sini. Oh bukan, box. Oh di luar. Ini awning. Ini deh. Oh ini depan juga masih. Oh ini 10 lights. Oh. Kita bisa redupin, kita bisa terangin sampai terang banget. Oke, kompresor kita bisa nyalain di sini, inverter kita bisa nyalain di sini, semuanya kita bisa akses di sini. Ada telepon masuk. Oke, nih, nah jadi di sini ada box lagi. Kalau itu kulkas tidak di depan atau kita nggak buka full sampai ke depan, kita masih bisa akses sebelahnya, kulkas sebelahnya, pintunya karena ada dua, sebelahnya kita bisa akses dari dalam. Jadi kita bisa taruh wine di depan, sebelahnya buat daging, kita masih bisa akses. Oh kayaknya nggak bisa, tapi nanti kita coba ya. Itu jadi kulkas itu. Nah ini matrasnya belum dibuka, mereknya, matrasnya Patriot Camper. Keren banget. Jadi ada tulisannya. Ini kalau kita, aduh, gawat nih. Di sini sih bakalan, ya, cuman kalau ada toiletnya kayak di rumah, ya itu karavan lah ya. Ini udah enak banget. Ini so far. Nah, kita bisa turun dari sini. Jadi ini bisa dibuka juga. Nah, kita juga bisa turun dari sini. Dikasih detail juga, ada kasar-kasarnya, ada amplasnya. Iya, supaya nggak licin. Jadi kita bisa akses dari sini, kita bisa akses dari sana. Sini dia ada filternya tuh. Jadi filternya buat apa sih? Nah kalau kita kayak kemarin ke Tambora tuh yang debunya banyak, ingat ya Tino? Di situ kan parah banget tuh debunya. Debunya kayak kita puff aja, langsung puff. Gimana kalau kita kentut di atas itu, mantepnya hitamnya. Nah itu dia ada filternya supaya ada positive air pressure ke dalam, jadi semua debu-debunya itu ketendang keluar. Jadi bayangin kayak apa ya, ada udara yang neken keluar gitu. Jadi debu-debu yang masuk itu ditekan keluar, dia nggak gampang masuk ke dalam kecuali dihisap ke dalam. Nah itu jadi dia udah pikirin semua supaya campernya ini selain dia mahal juga dia udah anti debu. Bagasi kita bisa bawa sebanyak-banyaknya, pasti safety. Kemudian nih kita mesti belajar cara nyambungin ini kali kan ya, yang di atas. Iya, tampias ya, biar nggak tampias. Karena dia udah kanan kirinya bisa diikat supaya airnya nggak nyiprat. Ini bisa air dingin, air panas. Ini ada sinknya juga. Dia buang ke bawah. Ini kulkasnya. Jadi sambil preparing di sini, kita bisa sambil barbekyuan, manggang sate atau apa. Nah, di sebelah sini dia ada namanya apa ya, override. Jadi di sini ada tombol. Mana ya? Nih, di tombolnya nih, nggak kelihatan. Jadi ada override. Ketika kita tinggal ini lama dan strumnya nggak ada, otomatis karena dia elektrik, dia nggak bisa dibuka. Tapi dia udah siapin override supaya ininya, kuncinya kan kepisah. Kita bisa tembak pakai aki, kayak kita ngejumper mobil, dia bisa langsung ngebuka semua, pak. Kemudian kita charge aja. Nah itu kita tinggal bisa charge. Sini ada kompartemen lagi. Tuh, jadi dia udah pikirin tuh kebuka, tapi nggak ngeganggu.
karena bawa gas dia kasih ventilasi, jadi semuanya dia udah pikirin ada ventilasinya gitu. Nah ini setupnya tadi gampang banget. Ini sih cocoknya buat pasangan yang udah mature, berumur, duitnya banyak, yang pasti nggak bisa kayak duit yang pas-pasan karena harus dedikasi. Selain suka sama alam, dia juga harus menginvestkan semuanya. Nah ini di bawah juga kita bisa lihat tuh, dia pakai shocknya ada 2, shocknya merek PGS apa nih, dari Patriot Camper juga. Kemudian dikasih ada mudguardnya Patriot Camper. Ini tempat airnya bisa di lock. Ini ada compartment lagi. Untuk velgnya udah datang dengan trailernya. Jadi ini pakai ban merek Maxtrax Dayton RX. Kita nggak ada merek ini, saya juga belum pernah dengar. Kemudian ini velgnya dari Picornya, kanan kiri aja. Ban serep di depan. Jadi dia udah kasih 3 piece velg dan ban. Kemudian size-nya itu 285 70 17. Cukup gede. Kita pakai 285 70 17, di high look aja udah dipotong-potong, jadi ini cukup gede. Oke, bautnya PCD gampang, 6x1 9,7, tinggal colok-colok aja kalau ada darurat. Nah ini udah hampir semuanya pasang, jadi ya yang kurang dari ini cuman toilet. Tapi kalau toilet udah jadi ada solusi, kita udah bisa ngerasainnya semuanya. Jadi ini kan udah kebuka, ini bagian atapnya dia ada crossbarnya, jadi dia bisa bawa barang, indeks loadnya variabel sampai 100 kilo. Kemudian kita bisa taruh attach solar panel di sini, mungkin yang tipis karena itu jarak pintunya udah nggak banyak juga. Tapi kita juga bisa pakai solar panel yang portable, jadi kita lempar aja di lapangan yang panas. Kita bisa colok Henderson-nya di situ. Kemudian di situ ada colokan hose juga buat air, jadi kita bisa pakai air dengan pressure. Jadi setelah kita buka semua, mudah-mudahan yang apa yang kita jelasin itu detail. Jadi ini adalah raja terakhir. Mudah-mudahan bukan raja terakhir. Jadi ya kita coba memberikan yang baru lagi. Terima kasih juga pada customer yang selama ini udah percaya sama kita, sehingga kita bisa mewujudkan impian. Ya nggak mungkin kalau tanpa customer yang membuat kita sampai sekarang ini jadi berkembang. Dari kita hanya di pasar mobil Kemayoran dengan ukuran 2,5x5, kemudian kita jadi di MGK, kemudian kita bisa punya cabang di Surabaya, kemudian juga ada Raptor Motorsport di Tangerang yang sekarang jadi seperti ini. Itu semua berkat customer. Customer juga yang memberikan kepercayaan dan nggak berhenti untuk nge-push kita. Oh ayo lagi dong, tuh di Australia kayak gini, ayo dong lagi. Nah, ini juga spesial, video ini kita buat untuk Mr. W yang namanya tidak mau disebutkan, yang udah membeli ini dari awal, yang mendorong kita untuk jadi yakin. Akhirnya kita membeli 2. Kali ini kita bahas yang X3 Gen 2. Next kita akan bahas yang X1 Gen 2. Jadi ada satu lagi Patriot, karena ini udah laku ya, kenapa satu kontainer kita nggak penuhin aja jadi 2 biji. Nah, terima kasih, ini membuat kita wow, keren banget. Ternyata perjalanan masih jauh. Apakah Maxport bisa bikin ini? Belum tahu. Terima kasih juga kepada teman-teman yang kemarin juga saya lihat di YouTube juga yang memotivasi kita untuk masukin ini, karena kita juga ngelihat udah ada beberapa yang udah bikin sendiri dengan biaya hampir 1 M kalau nggak salah di mobilnya Pajero. Nah ini harganya dengan kualitasnya yang kemarin ya ini lebih murah, jadi kita lebih baik beli jadi yang ada brandnya, yang kita bisa jual, kita bisa pindah tangankan. Jadi ya kita selalu belajar dari yang bagusnya, bukan belajar dari yang salahnya. Ya sekian, terima kasih.